kita bisa belajar segala sesuatu itu ya tanpa makna, tanpa gunanya pada kita. Tetapi jangan pernah coba-coba belajar ya dengan cara yang tidak objektif. Itu sama saja menipu. Teman-teman yang terkasih, pada kesempatan ini berjumpa kembali di channel Apologetika Eksklusif. Kita akan membahas terkait itu STT Nias yang katanya itu menghujat atau menistakan agama Islam. Seperti yang ditulis di situs web territorial24.com, itu mengatakan di sana bahwa STT Nias dalam sorotan terkait dugaan penistaan agama Islam. Pemuka agama dan umat Islam tuntut tindakan tegas. Jadi itu biasa itu. Ya, jadi ketika ada orang yang terdeteksi oleh mereka terindikasi menista agama, maka orang-orang yang ada di sana itu pasti mengeluarkan kata-kata yang demikian. Kita lanjut baca, teman-teman. Oke. Sekolah Tinggi Teologi Nias atau STT Nias kini tengah menjadi pusat perhatian setelah muncul tuduhan dugaan penistaan agama Islam. Kontroversi ini dipicu oleh beberapa materi di situs web STT Nias yang dianggap menghina ajaran Islam, khususnya dalam presentasi berjudul Penjelasan Tritunggal dan Arti Kata Allah. Saya memberikan catatan di sini. Sebenarnya kita tidak boleh, kalau seandainya benar situs web itu, mencampur adukan antara iman Kristen yang hakiki dengan iman orang lain ya. Jadi Tritunggal itu sebenarnya tidak boleh dicampur adukan dengan istilah atau mata kuliah mungkin Islamologi sebagai studi pembanding agama di sana. Oke lah, tapi itulah itu. Nah, kita lanjut baca. Umat Islam yang merasa tersinggung menilai bahwa materi tersebut tidak menghormati keyakinan mereka dan menuntut tindakan tegas dari pihak yang berwenang. Video dan laporan yang telah tersebar di media sosial menunjukkan berbagai reaksi keras dari umat Islam terhadap STT Nias. Beberapa tokoh agama Islam turut menyuarakan keprihatinan mereka dan menganggap konten tersebut sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap ajaran agama Islam. Beberapa kelompok bahkan menyerukan penutupan STT Nias jika terbukti ada pelanggaran terhadap aturan yang melindungi keharmonisan antar umat beragama di Indonesia. Jadi kalau untuk penutupan, teman-teman, itu tidak boleh ya, apalagi itu saya lihat diklarifikasi oleh pihak STT Nias, khusus terutama rektornya itu. Ada beberapa klarifikasi yang dia sampaikan di sana bahwa memang situs web itu bukan dari mereka, tapi itu bukan urusan kita, teman-teman ya. Nah, ini adalah bentuk penistaan terhadap keyakinan kami. Kami berharap ada tindakan yang tegas terhadap institusi tersebut, termasuk meninjau kembali izin operasionalnya, ujar salah satu pemuka agama yang turut menyampaikan tuntutan umat Islam setempat. Nah, respon STT Nias dan upaya menyelesaikan kasus ya. Hingga saat ini pihak STT Nias belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan tersebut. Mungkin juga yang menulis ini ketinggalan informasi bahwa beberapa minggu yang lalu itu pihak dari STT Nias melalui YouTube
itu media sosial telah memberikan klarifikasi akan hal itu. Tapi mungkin sebelumnya itu mereka belum tahu. Artinya orang yang menulis ini belum tahu akan hal itu, teman-teman. Nah, namun lembaga ini dikabarkan sedang dalam upaya untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait guna menyelesaikan masalah secara damai dan bijaksana. Para pemimpin Estonias diharapkan dapat memberikan klarifikasi terkait materi yang dianggap menghina tersebut. Jadi sebenarnya sudah diberikan. Tetapi ada beberapa atau 1, 2, 3 channel teman-teman kita dari pihak Muslim itu memberikan, ya saya rasa itu respon yang berlebihan, ya, seolah-olah mereka harus berjuang untuk menindak, mempenjarakan orang tersebut. Ya, bisa-bisa saja kalau itu berkaitan dengan hukum dan aturan yang berlaku di negara kita. Tapi yang menjadi masalah adalah apakah juga sebaliknya aturan hukum itu bisa diterapkan kepada setiap mereka yang bahkan itu kentut, ya, di atas kitab suci orang lain. Ya, walaupun pelakunya itu sebenarnya tahun lalu itu, atau beberapa tahun yang lalu itu sudah kembali kepada Tuhan kita. Yang saya maksud di sini bukan Tuhan saya, ya, yang saya percaya, tetapi Tuhannya dia. Tetapi ini dalam konteks kepercayaan kita sebagai orang yang beragama. Nah, saya akan menanggapi ini dengan ringkas. Saya berikan judul begini: Esthetenias, hujat atau nista Islam dalam tanda tanya. Nah, yang menjadi permasalahannya di situ adalah ketika ada semacam materi Islamologi yang dimuat di situs web yang itu kelihatan ditulis oleh Esthetenias, maka materi itu tidak objektif atau bisa kita sampaikan sebagai menyerang pandangan atau menjelek-jelekan agama lain. Nah, terkait bahan materi Islamologi yang diunggah ke situs web Esthetenias, katanya, tetapi setelah diverifikasi oleh Esthetenias dan juga pengakuan dari rektor, itu bukan dari web atau situs yang mereka buat. Itu teman-teman. Jadi itu pengakuan dari rektornya waktu itu. Tanggapan saya pertama adalah Islamologi. Saya melihat bahwa di kampus itu ada, ya, khususnya mahasiswa teologi itu ada kuliah yang namanya Islamologi. Saya bertanya juga kenapa harus dipelajari di STT dengan cara tidak objektif. Islamologi itu saya lihat di STT itu kadang-kadang tidak objektif, teman-teman. Apalagi kalau diajarkan oleh mereka yang dulunya itu adalah murtadin. Itu tidak objektif. Ini sesuai pengalaman saya. Oleh karena saya pernah juga belajar hal demikian. Dan saya mempertanyakan hal itu. Bukankah kita belajar itu sesuai dengan apa yang ada? Harus objektif. Nah, bisa kita belajar tentang agama lain. Tetapi untuk memahami pandangan mereka secara objektif, itu dia. Jadi kita bisa belajar itu pandangan agama lain, tetapi untuk memahami pandangan mereka secara objektif. Sebagaimana mereka memahami agama mereka sendiri. Itu dia. Itu sebenarnya yang lebih penting. Nah, jadi saya juga memberikan beberapa catatan bahwa saya juga melihat ada sebagian apologet Islam yang melakukan penafsiran secara sembarangan dengan iman Kristen. Ini sebanding sebenarnya. Jadi ada juga dari pihak Islam, ada juga dari pihak Kristen yang melakukan hal yang sama, ya. Misal ada orang yang berkata jin kafir, ya, disalib Yesus, Yesus tidak disalib. Itu sebenarnya penafsiran yang tidak objektif atau pembelajaran yang tidak
objektif ketika disampaikan kepada para pengikut kita. Ya, apa susahnya ketika Anda berkata bahwa oh Yesus itu menurut orang Kristen itu uh, disalib, dia adalah Tuhan. Sampaikan. Sama juga orang-orang Kristen atau orang-orang yang paham akan Islam, dia menyampaikan bahwa Islam itu adalah Islam, agama yang paling benar menurut pandangan umat Muslim. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah orang-orang yang berperan di dalamnya seolah-olah mereka lebih tahu dari agama, dari sudut pandangan agama masing-masing itu. Mereka lebih tahu itu. Seolah-olah mereka memberikan ya semacam pelajaran-pelajaran yang aneh, yang tidak sesuai dengan keadaan atau dipercaya sebagai demikian oleh agama yang lain, ya. Atau juga ada dari Muslims yang berkata bahwa Paulus itu pendiri agama Kristen, ya, terutama almarhum Insa Mokoginta dan lain sebagainya, ya. Bahkan dia menulis buku itu, ya ada buku yang puluhan atau ratusan bukti 101 Yesus bukan Tuhan kalau tidak salah, ya. Itu juga tidak objektif ketika diajarkan kepada orang-orang Islam. Kenapa? Karena bukan seperti itu orang Kristen mempercayainya. Itu tentang Islamologi ini, ya, ketika kita belajar di kampus atau juga ketika orang Islam, ya, belajar tentang istilah Kristologi. Walaupun sebenarnya di kampus itu istilah Kristologi itu bukan istilah yang biasa kita dengar, ya. Yang kedua adalah hujat. Ya, hujat dan estenias gitu, ya. Kalau kita perhatikan secara keseluruhan, siapa agama yang paling banyak menista sesama agama lain gitu. Dan apakah semua proses itu diproses secara hukum? Jawabannya tidak. Ya, kita bandingkan dan kita lihat saja di Indonesia ini setiap hari, setiap detik, setiap muncul di beranda kita YouTube itu. Jadi perlu kita pertanyakan ini sebagai umat-umat beragama. Ya, siapa agama yang banyak menista sesama agama lain? Siapa agama itu? Saya kurang tahu, silakan jawab sendiri. Dan apakah semua itu diproses secara hukum? Itu dia. Yang ketiga, ini pesan untuk estetenias dan semua ST lain. Hati-hati dalam membuat satu materi, apalagi itu berkaitan dengan agama orang lain. Saya orang yang ingin dan mau terus belajar tentang agama lain. Tetapi jangan sampai motivasi kita belajar agama lain itu untuk menjelekkan, untuk menyerang mereka. Kita berkata bahwa oh saya tidak menyerang agama lain. Saya katakan tadi bahwa saya tidak melihat jelas apakah Estetenias yang menulis itu atau bukan. Tetapi ini pandangan saya secara keseluruhan yang bisa saya sampaikan untuk semua STT dan para dosen yang ada di sana. Bahwa kita perlu hati-hati, ya, oleh karena ya kita tahulah dan Anda pasti paham apa yang saya maksud. Nah, jadi dalam hal ini teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan, kita bisa saja belajar apapun, tetapi harus dengan objektif. Kita bisa belajar apapun itu tanpa ada makna, tetapi tidak boleh, ya,
Sekali lagi saya katakan bahwa kita boleh belajar apapun itu, ya, tanpa ada maknanya, ada gunanya. Kita bisa belajar apapun itu tanpa ada gunanya. Tetapi jangan pernah belajar oleh karena, ya, atau jangan pernah belajar karena atau dengan cara yang tidak objektif, ya, atau dengan cara yang tidak objektif. Kita bisa belajar segala sesuatu itu, ya, tanpa makna, tanpa gunanya pada kita. Tetapi jangan pernah coba-coba belajar, ya, dengan cara yang tidak objektif. Itu sama saja menipu. Ya, itu dia teman-teman. Jadi untuk STT-STT yang ada di Nias khususnya, marilah kita sama-sama bekerja sama, kita wujudkan cinta damai di antara di tengah-tengah masyarakat lah itu. Oke, Tuhan Yesus memberkati.